Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Allah berfirman di surat Toha ayat 2, sobat-sobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kuturunkan Al-Qur'an ini untuk membuat kamu susah. Dan Allah juga berfirman di beberapa surat, ya, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Islam ini mudah. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesusahan bagi umat Islam. Nah, jelas sekali artinya, ya, agama ini tidak membuat susah dan juga tidak menjadi beban di luar batas kemampuan manusia, sobat-sobat. Namun, apa yang telah dimudahkan Allah? Apa yang diinginkan Allah? Kemudahan dengan menurunkan Al-Quran. Akhirnya berubah menjadi kesulitan, menjadi beban, menjadi kesusahan oleh ahlul TBC, para pelaku tahayul, pendukung tahayul, pembela tahayul. Begitu juga dengan pelaku, pembela, dan pendukung bid'ah dan khurafat. Agama ini berubah menjadi yang menyusahkan, membebani, ya, bertentangan dengan firman Allah yang saya bacakan tadi, dan juga di beberapa surat dan ayat-ayat yang lain. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesusahan. Nah, sobat-sobat, kenapa saya katakan pelaku, pembela, dan pendukung amalan TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat membuat agama ini menjadi susah, menjadi beban, menyusahkan. Ya, salah satu contohnya adalah amalan tahlilan, sobat-sobat. Ya, peringatan kematian 1, 3, 7, 40, dan seterusnya. Ini, ya, membuat agama ini menjadi beban, menjadi susah, menyusahkan. Karena, ya, untuk melangsungkan
acara peringatan kematian ini ada yang sampai berhutang, sobat-sobat. Hanya karena ingin melaksanakan amalan bid'ah ini. Padahal ya Allah tidak menginginkan itu. Allah tidak menginginkan ya dengan melaksanakan agama ini menjadi susah, menjadi menyulitkan. Allah tidak membebani ya sesuatu di luar batas kemampuan kita. Ibadah haji saja merupakan rukun Islam kelima, itu baru wajib kita lakukan jika kita sudah mampu. Itu ibadah yang wajib. Lalu ibadah yang tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah Nabi, tidak ada perintahnya di Al-Quran dan Sunnah Nabi, kenapa ya harus memaksakan diri dengan berhutang? Di sini saja kan kalau mau berpikir, mau menggunakan akal sehat, ya seperti sindiran Allah di ujung beberapa firman-Nya, afala yatafakarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Inilah akibat ya tidak mau menolak mengembalikan ya sesuatu yang menjadi perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita mau mengikuti Sunnah Nabi, tidak perlu kita menyusahkan diri, menyulitkan diri. Tidak perlu kita harus berhutang. Nah, kita berhutang untuk menyelenggarakan peringatan kematian, menyelenggarakan tahlilan. Jangan-jangan hutang yang meninggal saja belum beres. Ini namanya sudah jatuh, tertimpa tangga pula, sobat-sobat. Ya, nah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, tidak perlu seperti itu. Takjiah itu hanya berlangsung 3 hari. Dan tetangganya lah yang membawa makanan atau memberikan makanan kepada ahli musibah. Ahli musibah tidak perlu mengeluarkan apapun. Jadi tidak perlu untuk berhutang, menyusahkan diri demi menyelenggarakan acara tersebut. Nah, jadi inilah sobat-sobat ya, mereka yang menjadi pembela, pendukung dan pelaku amalan bid'ah membuat agama ini menjadi susah. Padahal Allah jelas, tidaklah keturunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu susah. Kami menginginkan kemudahan, bukan kesusahan. Dan yang berhubungan dengan tahlilan, sebenarnya kalimat tahlil yang diucapkan ketika tahlilan, sehingga acara tersebut disebut tahlilan, itu sunnahnya ketika orang akan meninggal, ketika sedang sakratul maut. Kan Nabi bersabda,
lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun, ajari orang yang akan meninggal, yang akan mati di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Bukan setelah mati baru ditahlili, dikirimi bacaan, dikirimi pahala. Ketika mereka masih hidup. Nah, karena itu, kalau mau bacaan Al-Quran bermanfaat, Al-Quran menolong kita, selagi hiduplah kita baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dan diamalkan. Bukan setelah mati kita baru dikirimi. Ya, Al-Quran ini bukan untuk yang mati, tetapi untuk yang hidup, pedoman untuk orang-orang yang hidup. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Dalam bulan Ramadan kuturunkan Al-Quran, petunjuk untuk manusia. Manusia ini berarti orang yang masih hidup. Kalau dia tidak hidup lagi, namanya mayit, bukan manusia. Allah berfirman hudalin nas, bukan hudalil mayit. Apapun yang berhubungan dengan agama ini, amal ibadah yang diperintahkan, yang disunahkan oleh Nabi, tidak membuat kita menjadi susah, menjadi menyulitkan, sampai berhutang. Kalau ada amalan seperti itu, jelas ini bukan dari ajaran Islam. Dan inilah akibat dari amalan bid'ah. Agama yang diturunkan oleh Allah mudah, Allah juga menghendaki kemudahan, menjadi sulit, menjadi kesusahan, menjadi menyulitkan. Sobat-sobat, karena beramal ibadah menyelisihi sunnah Nabi. Sobat-sobat, itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.